نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Apa dulu ini? Hadis dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa yadhhara dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa buluni fid dharain amin. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. عن أبي سعيد الخدري وتقدم كلامه عليه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى أي علم منكم منكرا أي شيئا ينكره شارع ويكبهه فليغيره أي يزيله بيده وجوبا عينيا إن انفرد بعلم وكفائيا إن شاركه غيره وليس له تجسس والبعث والاقتهام الدري أي دخولها بزنون وإن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت tadarrukuhu kal zina wal qatli iktahamu lahu daru wujuban wa illam yakun fihi intihaku hurmatin fala tajassusa wala iktihama. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithur rabi'u wa thalathun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut sehingga menjadi tidak mungkar, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', maka jikalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati', dan jikalau dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu merupakan adhaful iman, iman yang paling lemah, selemah-lemahnya iman. An Abi Sa'id Al-Khudri wa taqaddama al-kalamu alaihi, telah lewat disebutkan tentang biografi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri.
radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a bimakna alima ay alima, barang siapa yang melihat, maksudnya mengetahui, minkum di antara kalian semua, mungkaron akan satu kemungkaran, ay syai'an yungkiruhu syar'u, maknanya mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat, yang ditolak oleh syariat, wa yuqabbihuhu dan dianggap jelek oleh syariat. Siapa yang melihat itu, falyughayyirhu ay yuziluhu, maka hendaklah dia merubahnya, ay yuziluhu yakni menghilangkannya, menghilangkan kemungkaran tersebut. Biyadihi dengan tangannya, wujuban ainiyan inin farada bil ilmi, perintah ini perintah untuk mengerjakan taghyirul munkar, ini wajib ain, inin farada bil ilmi, jikalau orang tersebut sendirian yang tahu, hanya dia yang tahu dan dia mampu merubahnya, maka wajib baginya untuk melakukan itu, kalau tidak berdosa. Wa kifaiyan in syarakahu ghairuhu, dan fardu kifayah atau wajib kifayah jikalau ada orang lain juga yang tahu. Kemungkaran diketahui beberapa orang, maka orang-orang yang tahu ini semuanya kewajiban untuk merubahnya atau menghilangkannya. Satu yang sudah berperan, satu yang melakukan perbuatan ini, melakukan pencegahan ini, maka yang lain sudah selesai, hilang kewajibannya. Kata Nabi, man ra'a, siapa yang melihat, berarti jangan dicari-cari, kan gitu kan. Walaysa lahu at-tajassusu, dan tidak diperkenankan bagi orang tersebut untuk tajassus, mengintai, memata-matai, mencari-cari kesalahan. Wal bahthu, dan mencari-cari. Waqtihamud duri, dan menerobos rumah. Iktiham, memasuki rumah dengan paksa. Ay dukhuluha bidzunun, yakni memasuki rumah dengan persangkaan. Ini pinanya di dalam rumah ini ada sesuatu yang mungkar, terdengar musik-musik, terdengar begini, tapi nggak melihat, nggak tahu, cuma persangkaan, disangka dalam rumah ini ada hal-hal yang mungkar, kemudian diterobos, nggak boleh. Fa in akhbarahu thiqatun biman ikhtafa bimungkarin fihi intihaku hurmatin yafutu tadarukuhu kazina wal qatli iktahamalahu ad-dara wujuban. Nah, ini masalah lain. Jikalau ada orang thiqah yang bisa dipercaya memberitahu, memberi kabar dengan seseorang yang bersembunyi atau yang berbuat secara samar, berbuat mungkar dalam rumah tersebut, fihi intihaku hurmatin yafutu tadarukuhu, yang mana kemungkaran ini itu mengandung unsur merusak kehormatan yang bisa terlewat untuk diselamatkan, tadarukuhu, untuk disusul. Artinya kemungkaran ini jenisnya adalah sesuatu yang nggak bisa ditunda untuk dicegah. Ditunda sedikit maka taruhannya adalah intihaku hurmah,
rusaknya kehormatan. Kalau terlambat, maka ada kehormatan yang hancur, yang robek. Seperti az-zina wal qatli. Kalau nunggu sampai yakin betul-betul, nunggu sampai padahal sudah ada kabar dari orang yang thiqah, orang yang dipercaya, orang yang bisa dipegang keterangannya, bahwasanya akan terjadi perzinahan. Oh, tapi kita belum begini. Tunggu proses, maka sudah nanti ketika kita masuk sudah selesai acaranya. Sudah selesai ini kemungkarannya. Sudah ada perzinahan atau pembunuhan. Ya sudah ada korban nanti berarti. Kalau seperti itu, iktahamalahu dara wujuban, maka dia wajib untuk menerobos rumah tersebut. Asalkan berdasarkan keterangan yang thiqah tadi. Wa illam yakun fihi intihaku hurmah fala tajassusa wala iktihama. Kalau jenis kemungkarannya tersebut tidak mengandung unsur merusak kehormatan, misalnya kemungkaran cuma mabuk-mabukan atau narkoba atau ini, maka nggak boleh untuk diintai, dimata-matai atau diterobos masuk rumah, nggak boleh, kecuali kalau betul-betul tahu berdasarkan dunun, maka nggak boleh itu. Ini semuanya adalah menunjukkan keadilan agama Islam, adilnya agama Islam seperti itu. Dan Islam sangat menghormati hak-hak manusia. Setiap individu haknya dijamin oleh agama Islam. Nggak boleh dilakukan tindakan yang melebihi daripada kesalahannya. Dan dalam menindak pun ada aturan-aturannya. Nah, wa hukiya anna sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana ya'isu bil madinati ay yatufu bil laili yakhrusun nasa wa yaksifu ahla raiba fi ay ahla su'i fasami'a sawta rajulin fi baitin yataqayya'u fatasawwara alayhi fawajadahu wa indahu imratun wa khamrun faqala lahu ya aduwallah azunanta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'siyati faqala ya amiral mu'minin la ta'jil fa in kuntu asaitu Allah la ta'jal fa in kuntu asaitu Allah fi wahidatin faqad asaitu anta fi thalathin qala wa ma hunna qala tajassasta wa qad qala Allah ta'ala wa la tajassasu wa ataita buyuta min zuhuriha wa qad amarana Allah bi ityaniha min abwabiha wa dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'zina wa tusallima wa qad amarana Allah bidzalika faqala lahu sayyiduna Umar sadaqta wastaghfir lana faqala ghafarallahu lana wa laka ya amiral mu'minin faqala lahu sayyiduna Umar hal indaka min khairin in afautu anka qala na'am wallah ya amiral mu'minin la in afauta anni la a'udu limithliha abadan fa'afa anhu wa kharaja wa tarakahu. Dihikayatkan bahwasanya pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau sedang berkeliling di kota Madinah sebagai pemimpin, maka beliau selalu mengecek bagaimana keadaan rakyatnya. Ayyatufu bil lail yahrusun nas, beliau menjaga. Jadi pemimpin bukan tidur dijaga, tapi beliau yang menjaga rakyatnya. Siapa tahu ada gangguan-gangguan, ada yang perlu ditolong. Subhanallah, wa yakshifu ahlar riba, dan beliau menemukan menemukan orang yang berbuat kejelekan. Yahrusun nasa wa yakshifu ahlar riba, dan untuk mengungkap mana orang-orang yang berbuat kejelekan di malam hari.
Suatu ketika fasami'a sauta rajulin fi baitin yataqayya'u, beliau mendengar suara seseorang dalam rumah sedang muntah-muntah, terdengar seperti orang yang sedang muntah. Fatasawwara alaihi, beliau pun memanjat rumah tersebut untuk masuk. Fawajadahu, maka beliau temui itu orang, wa indahu imra'atun wa khamrun, ada perempuannya, ada khamrnya. Faqala lahu, kata Sayyidina Umar, ya aduwallah, hai musuh Allah, adhananta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'siyatihi, apakah kamu menyangka bahwasanya Allah akan menutupi engkau, Allah akan melindungimu, wa anta ala ma'siyatih, sedangkan engkau bermaksiat pada Allah? Jangan dikira aku enggak tahu gitu loh, terbongkar juga kemaksiatanmu ini. Maka kata orang tadi, ya Amirul Mukminin la ta'jal, wahai Amirul Mukminin, sebentar, jangan tergesa-gesa dulu. Fa in kuntu asaitullaha fi wahidah, jikalau aku katakanlah bermaksiat pada Allah dalam satu hal, karena aku minum khamr atau dengan wanita, faqad asaitahu anta fi thalathin, kalau aku cuma satu maksiat pada Allah, maka engkau 3 kali wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar. Qala wa ma hunna, apa itu, kata Sayyidina Umar. Qala tajassasta, engkau telah mengintai, memata-matai. Waqad qala Allah Ta'ala wala tajassasu, dan janganlah kalian wahai orang-orang mukminin, sesama kaum mukminin, jangan kalian saling memata-matai. Wa taital buyuta min zuhuriha, engkau memanjat rumah, mendatangi rumah, masuk rumah dari atasnya. Waqad amaranallahu bi ityaniha min abwabiha, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk masuk rumah dari pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha, itu kedua, engkau melanggar aturan ini. Wa dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'dzina wa tusallima, dan engkau masuk rumah orang lain tanpa minta izin dan tanpa salam. Waqad amaranallahu bidzalik. Ini rupanya orang yang ahli maksiat ini alim juga. Jadi orang alim bisa juga maksiat, karena yang maksum cuma nabi dan malaikat. Faqala lahu Sayyidina Umar, sadaqta, engkau benar. Nah, ini yang luar biasanya. Sayyidina Umar sebagai khalifah yang punya kewenangan, tapi ketika menemui kebenaran beliau insaf. Nah, mengakui yang benar meskipun itu dari orang yang lebih rendah dari beliau. Sadaqta, engkau benar. Wastaghfir lana, mintakan ampun untuk kita. Faqala, kata orang tadi, ghafarallahu lana wa laka ya Amirul Mukminin, mudah-mudahan Allah mengampuni aku dan engkau wahai Amirul Mukminin. Faqala lahu Sayyidina Umar, hal indaka min khairin in afautu anka, kata Sayyidina Umar, nah sekarang apakah kau mau berbuat baik jikalau aku maafkan kesalahanmu kali ini? Kata orang tadi, qala na'am, nggih, wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah, la in afauta anni la a'udu limithliha abadan, jikalau engkau maafkan aku kali ini, aku berjanji tidak akan mengulangi yang seperti ini selama-lamanya. Fa'afa anhu, beliau pun maafkan orang tadi. Wa kharaja wa tarakahu, beliau keluar dan meninggalkannya. Ini memaafkan tapi berakibat kebaikan selama-lamanya. Jadi mesti ada kebijakan, mesti ada kebijaksanaan. Naam. Wa nukila 'anil Ghazali annahu qala la yajuzu istiraku sam'i 'ala darin li asma'a sauta autar wala dukhulu fiha li ru'yatil ma'siyati illa an tazhara zuhuran ya'rifuhu man huwa kharijud dari kasauti alati lahwi was sukara. Naam.
Wa nukila 'anil Ghazali, dinukil daripada Al-Imamul Ghazali keterangan annahu qala, beliau mengatakan la yajuzu istirakus sam'i ala darin, tidak diperbolehkan mencuri dengar, menguping atas satu rumah, liyasma'a sautal autar, untuk mendengar suara gitar. Seakan-akan kayak ada suara ya. Terus kemudian didekati, dekat sengaja untuk menguping begitu. Enggak boleh. Walad dukhul fiha li ru'yatil ma'siyah, dan tidak boleh masuk rumah untuk melihat maksiat. Memeriksa ada enggak maksiat ini. Illa an tadhhara dhuhuran ya'rifu man huwa kharijun. Kecuali jikalau kemaksiatan tadi itu jelas, dengan sekira orang yang di luar bisa tahu, suaranya sampai keluar. Kasauti alatil lahwi was sukara, seperti suara alat-alat musik yang diharamkan dan apa itu, mabuk-mabukan, misalnya baunya atau apa. Ketika sampai di luar maka bisa untuk diberantas. Kalau enggak boleh untuk apa istilahnya itu, menggerebek tanpa sesuatu tanda yang jelas, enggak boleh. Hadza wa innama yajibu izalatul munkar bil yadi idza lam yakhaf ala nafsihi dhararan. Hal ini wajibnya menghilangkan kemungkaran dengan tangan itu ketika dia tidak khawatir terhadap dirinya akan suatu madarat. Ketika dia berani dan punya kemampuan untuk itu, maka wajib dia lakukan dengan tangan. Wa illa, kalau memang dia khawatir, ini kalau aku langsung turun tangan membubarkan ini, bisa-bisa aku yang tambah dikeroyok orang, bisa nggak selamat nanti. Wa illa fala yajib, kalau tidak mampu atau tidak merasa aman dirinya, maka nggak wajib. Bal yusannu, akan tetapi disunnahkan. Wala yunafihi qauluhu ta'ala, dan tidak menafikan hal tersebut oleh firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum, dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ila tahlukati, kepada kebinasaan. Loh, kok disunahkan? Dia merasa ini kalau saya nahi mungkar, atau kalau aku hentikan kemungkaran ini, bisa-bisa nanti ada kemungkinan aku akan diserang. Itu pun disunahkan masih. Enggak wajib tapi sunnah. Loh, kok bisa sunnah? Padahal Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, dikatakan li'annahu makhsusun bi ghairi ma fi izalatul munkar. Karena ayat ini itu khusus dengan selain sesuatu yang di dalamnya ada izalatul munkar. Artinya itu ayat melarang kita menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tiba-tiba menyakiti diri sendiri, tiba-tiba mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya, ini nggak boleh. Nah, itu maksud ayat ini. Tapi kalau izalatul munkar tadi itu masih di luar nggak ada iktirad dengan ayat ini, gitu loh. Nggak ada hubungannya ke situ. Walidza kana salafus shalihu yata'arraduna li izalatihi
wala yubaluna bil akhtar. Oleh karena itu banyak para salafus soleh mereka melakukan izalatul munkar dan mereka enggak peduli dengan bahayanya. Jadi saking ghirah keagamaan, dan subhanallah kalau hatinya pas, meskipun dia sendirian, yang dihadapi itu gerombolan orang-orang yang ahli maksiat, tapi kalau pas dan memang ikhlas, Allah bantu. Mungkin omongannya bisa membuat bergetar hati mereka, takut semuanya atau apa. Nah itu. Padahal ini kalau menurut logika, satu orang lawan 10 misalnya, ini bunuh diri, namanya bunuh diri kan. Sedangkan Allah mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dikatakan itu ayat khusus kepada sesuatu yang enggak ada unsur izalatul munkar. Kalau ada izalatul munkarnya, maka lain lagi wilayahnya itu pembahasan. Nah, kama hukiya, sebagaimana dihikayatkan, anna zahidan kasara malahi Marwan ibn al-Hakam. Pernah seorang zahid, orang yang zuhud, merusak, menghancurkan alat-alat malahi milik Marwan bin Hakam, khalifah Bani Umayyah. Alat musik khalifah dihancurkan. Fa'amara an yulqa baina yadayil usud. Maka Marwan bin Hakam pun marah dan menyuruh nangkap orang tadi dan dilemparkan di tengah-tengah singa atau macan. Jadi biasa raja itu punya peliharaan yang aneh-aneh, punya kandang macan, punya kandang buaya, punya kandang ini untuk menyiksa orang-orang yang nggak disukai. Disuruh dimasukkan ke kandang macan. Fa'adkhaluhu fi maudhi'iha. Maka mereka pun memasukkan orang zahid tadi ke tempat itu. Faftataha sholata. Masuk kandang macan, beliau pun memulai sholat. Faja'ahu jami'u ma fi dzalikal makan minal usud. Semua macan yang di kandang tersebut mendatanginya. Wa sharat talhasuhu bi alsinatiha. Semua macan singa tadi menjilat-jilat dengan lisan, dengan lidah mereka. Wa huwa yusalli wa la yubali biha. Orang zahid ini tetap sholat dan enggak peduli itu semua yang terjadi. Falamma asbaha, ketika di pagi hari, Marwan qala ma fu'ila bizahidina, kata Marwan, apa yang terjadi dengan orang zuhud itu? Unzuru hal akalathul usud. Coba kalian lihat apakah sudah disantap oleh macan-macan itu. Wajaduha qad istanasat bihi. Mereka pun para prajurit ini mendapati macan-macan tadi telah jadi jinak dengan orang tadi. Fata'ajjabu min dzalika wa akhrajuhu. Mereka pun heran dan mengeluarkan orang tadi. Ini orang enggak sembarangan itu. Ini tetap meskipun kira-kira ini berbahaya, ya enggak jadi wajib, tapi tetap sunnah. Tetap sunnah. Naam. Wahukiya an Abi Attab annahu kana yaskunu maqabir Bukhara fadakhala yawman madinata liyazura akhan lahu fillahi ta'ala fawajada gilmana amiriha Nasr ibn Ahmad kharijina min darihi bi malahi farafa'a ra'suhu ila samai wasta'ana billahi ta'ala wa hamala alaihi bi'asahu fawallaw munhazimina ila dari amir wa akhbaruhu fada'ahu amiru wa qala lahu amma alimta anna man yakhruju ala sultan yataghadda fi sijni faqala lahu Abu Attab amma alimta annahu man yakhruju ala rahman yata'asha fi niran faqala lahu amiru man walaka hasabah Man wallakal hisbah. man walaka hisbah Wallaka hisbah faqala lahu Man wallakal hisbah.
man wallaka hisbah faqala lahu Wallakal, ada alif lamnya itu. man wallakal hisbah faqala lahu wa anta man walakal wallakal imarah faqala wali ani khalifatu faqala lahu wa anna wali ani hasabatu rabbul khalifati faqala wallaituka hisbata bisamarqandi qala azaltu nafsi anha qala ajabu min amrika tahtasibu hina lam yu'mar wa tamtani'u hina tu'mar qala li annaka idza wallaitani azaltani wa idza wallani rabbi lam ya'zilni ahadun faqala lahu amiru sal hajataka qala hajati an turadda alayya shababi faqala laysa dzalika ilayya qala hajati an taktuba ila malikil khazini jahannama alla tu'adzibani faqala laysa dzalika ilayya qala hajati an taktuba ila ridwani hazini jannati khazinil jannati ayyudkhilani jannata qala laysa dzalika ilayya qala fa ana ma'a rabbil ladzi huwa malikul khawaizi kulliha ma as'aluhu hajatan ila ajabani ilaiha fa khalla amiru sabilahu fadhahaba. Naam.